Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini, ternyata Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di sini untuk mempelajari tentang arti kehidupan. Semoga Anda semua saat ini mendapatkan karunia Allah, sehingga keluar dari sini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah desa kecil yang indah terletak di lereng gunung, hiduplah seorang anak muda bernama Adi. Adi tumbuh dalam keluarga yang sederhana, tetapi penuh kasih sayang. Ayahnya, Pak Budi, adalah seorang petani yang tekun, sedangkan ibunya, Ibu Sari, adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh perhatian. Mereka mengajarkan Adi nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kebaikan hati sejak ia masih kecil. Namun, ketika Adi tumbuh dewasa, nasib mulai berpihak padanya. Ia memiliki bakat dalam berbisnis dan cepat menjadi sukses. Bisnisnya berkembang pesat, dan dalam waktu singkat, Adi menjadi salah satu pengusaha terkaya di desanya. Kekayaan dan kemewahan pun datang menghampirinya. Seiring dengan bertambahnya kekayaannya, Adi mulai melupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya. Ia menjadi sombong dan angkuh, merasa bahwa uang bisa membeli segalanya. Adi sering mengabaikan keluarganya dan tidak lagi memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Adi menjadi angkuh karena perubahan status sosialnya yang cepat dan drastis. Ketika ia mulai sukses dalam bisnisnya, ia mungkin merasa bahwa kekayaan dan keberhasilannya memberinya keunggulan atas orang lain. Hal ini dapat memicu perasaan superioritas dan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain, terutama kepada mereka yang dianggapnya kurang sukses atau kurang beruntung. Selain itu, pengaruh lingkungan dan pergaulan juga bisa menjadi faktor penyebab Adi menjadi angkuh. Mungkin ia terjebak dalam lingkungan di mana kesuksesan diukur dari kekayaan materi, dan hal ini memengaruhi pandangannya terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Pada suatu pagi, Adi bangun dengan suasana hati yang buruk. Bisnisnya mengalami masalah besar, dan tekanan pekerjaan membuatnya gelisah dan mudah marah. Saat ia turun ke dapur, ia melihat ayahnya, Pak Budi, yang sedang menata meja untuk sarapan. Tanpa pikir panjang, Adi langsung memarahi ayahnya. Kenapa kamu selalu lambat dalam melakukan segala sesuatu? Aku butuh sarapan cepat, aku punya rapat penting hari ini. Pak Budi tersantak oleh kemarahan Adi. Matanya terlihat sedih, tetapi ia mencoba menjaga ketenangannya. Maafkan aku, Nan. Aku akan segera menyiapkan sarapanmu. Adi, yang semakin terbenam dalam kesuksesan bisnisnya, terjebak dalam siklus tekanan dan stres yang tak terhindarkan. Setiap kali ia merasa tertekan, marah, atau frustrasi, ia secara tidak sadar menyalurkan emosinya kepada ayahnya, Pak Budi. Mungkin ia melihat ayahnya sebagai sasaran aman untuk melepaskan ketegangan dan kekecewaan,nya karena ayahnya tampak menerima dan tidak akan meninggalkannya. Kehilangan seorang ibu bisa menjadi sebuah beban emosional yang besar bagi seorang anak, dan hal ini bisa memengaruhi dinamika hubungan antara Adi dan ayahnya, Pak Budi. Dalam konteks ini, Adi mungkin mengalami kesulitan dalam menghadapi perasaan kehilangan dan kesepian yang berkaitan dengan kepergian ibunya. Bagi Pak Budi, kehilangan istri adalah pukulan emosional yang sama besarnya. Selain harus menghadapi kesedihan atas kehilangan pasangannya, ia juga harus berjuang untuk memenuhi peran ganda sebagai ayah dan ibu bagi Adi, meskipun berusaha sebaik mungkin. Pak Budi mungkin merasa tidak mampu menggantikan peran ibu dalam kehidupan Adi, yang mungkin menjadi faktor tambahan dalam ketegangan hubungan antara mereka. Adi merasa tidak nyaman atau malu ketika orang lain mengetahui profesi ayahnya yang seorang tambal ban. Bagi Adi, mungkin pekerjaan ayahnya dianggap rendah atau kurang bergengsi dalam pandangan sosial atau lingkungan sekitarnya. Mungkin ia merasa tekanan untuk mencapai kesuksesan yang diukur dari standar yang lebih tinggi, seperti memiliki profesi yang dianggap lebih bergengsi atau lebih menguntungkan secara finansial. Ketika ayah Adi jatuh sakit, tetapi Adi tidak menunjukkan perhatian atau kepedulian, itu mungkin menunjukkan bahwa Adi masih terperangkap dalam ego dan kesombongannya sendiri. Mungkin ia terlalu terfokus pada dirinya sendiri, bisnisnya.
atau kehidupan pribadinya, sehingga tidak mampu melihat kebutuhan atau penderitaan ayahnya. Nah, bapakmu ini sakit. Tolong antar ayahmu ini untuk berobat. Ayah kan bisa jalan kaki sendiri. Adi sibuk banyak kerjaan. Dan malam ini Adi mau keluar dengan pacar Adi. Sakitnya ayah Adi harusnya menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Seorang anak seharusnya merasa terpanggil untuk memberikan dukungan, perawatan, dan cinta kepada orang tua mereka saat mereka sakit atau dalam kesulitan. Namun, sikap Adi yang tidak peduli menunjukkan bahwa ia mungkin terjebak dalam egoisme atau kepentingan pribadinya sendiri. Suatu hari, Adi mendapat kabar bahwa ayahnya jatuh sakit parah. Tanpa ragu, ia langsung pergi ke rumah sakit. Namun, saat tiba di sana, ia terkejut melihat kondisi ayahnya yang lemah. Pak Budi tersenyum lemah saat melihat Ade. Adi, uang dan kekayaan bukanlah segalanya. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan baik, memperhatikan orang-orang di sekitar kita, dan menghargai apa yang telah kita miliki. Kata-kata ayahnya membuat Adi tersadar. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah salah arah, terlalu terbuai dengan kemauan dan keserakahan. Adi tidak sempat meminta maaf kepada ayahnya sebelum kepergiannya. Ia merasa menyesal karena tidak sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya, meminta maaf atas kesalahan atau sikap buruknya, atau sekadar menghabiskan lebih banyak waktu bersama ayahnya. Mungkin kepergian ayahnya menjadi panggilan yang menyadarkan Adi akan pentingnya hubungan keluarga dan kesempatan yang telah hilang untuk lebih memperhatikan, menghargai, dan mencintai ayahnya selama ia masih hidup. Adi mungkin merasa penyesalan dan menyesal atas sikapnya yang tidak peduli atau kurang perhatian terhadap ayahnya selama ini. Kehilangan seorang ayah adalah pengalaman yang mengubah hidup, tetapi melalui dukungan dan cinta dari orang-orang terdekatnya, Adi akan dapat mengatasi kesedihan dan kehilangannya dengan waktu. Semoga Adi dapat menemukan kedamaian dalam hatinya dan terus menghormati warisan dan kenangan yang ditinggalkan oleh ayahnya.